Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana, NRB 10311810003019 dari Fakultas Vokasi ITS. Di sini saya akan menjelaskan suatu sistem dengan sangat tuntas, di mana yang pertama adalah elektropneumatik, yang kedua hidrolik, dan yang ketiga pneumatik murni. Di sini saya akan membahas tuntas bagaimana cara jalannya sistem dan salah satu contoh penerapan dalam bidang industri. Ya, mari saja kita saksikan bersama-sama. Kembali lagi, di sini saya akan menjelaskan tentang elektropneumatik. Di sini saya tidak menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatannya, dikarenakan saya telah membuatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana jalannya sistem elektropneumatik. Ya, mari kita jalankan langsung saja. Ya, ini adalah kondisi awal ketika sistem masih belum dinyalakan atau dijalankan, dan ini ketika sistem masih telah dijalankan. Ketika kita menekan tombol on, maka akan mengaktifkan relay K1 sehingga kontak pada relay berpindah kondisi, di mana K1 terhubung pada relay timer keempat yang akan menghitung waktu selama 5 detik untuk kondisi kontak relay. Kontak relay keempat terhubung dengan valve solenoid D1, di mana ketika timer sudah berjalan 5 detik, maka keempat akan menutup dan membuat silinder pneumatik pertama maju. Ya, ini adalah kondisinya. Saat silinder pneumatik 1 maju, akan menekan limit switch S2 yang akan mengaktifkan relay timer K5 selama 5 detik. Kemudian kontak K5 akan menutup sehingga membuat solenoid Y3 mendorong silinder dari pneumatik 2 maju. Lihat. Ya, ini dia. Dan selanjutnya, ketika silinder 2 maju menekan limit switch, mengaktifkan relay timer setelah timer terpenuhi, silinder pneumatik 3 maju. Jadi ketika pneumatik 1 ini dikatakan maju, maka pneumatik B dan C akan mengikuti. Dan pada waktu ketika menekan limit switch S6 yang terhubung valve solenoid D2 membuat pneumatik 1 mundur, sehingga ketika pneumatik C ini ada posisi pada posisi S6, secara tidak langsung dia menekan limit switch Y2 yang terhubung oleh pneumatik A, sehingga membuat pneumatik A berjalan mundur. Ketika mundur, S1 terhubung dengan valve solenoid D4, pneumatik 2 mundur. Pas mundur menekan S3 terhubung dengan Y6, pneumatik 3 mundur, terus dimulai lagi dari awal. Terus ada counter untuk menghitung S1 yang menandakan berapa kali sistem berjalan, dibatasi 2 kali berjalan. Ketika habis, maka counter akan membuka counter kedua sehingga sistem berjalan. Seperti ini. Ya, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem hidrolik ini bekerja. Kita start. Sama sistem kerjanya kayak sebelumnya yang saya telah jelaskan pada sistem elektropneumatik. Itu ini adalah kondisi awal sebelum saya memulai sistem mesinnya. Mari kita jalankan. Ketika tombol mulai saya tekan, maka akan mengaktifkan relay K1 sehingga kontak relay akan berpindah kondisi, mana K1 terhubung dengan timer K4. Dan di sini saya menggunakan timer cuma 2 second, sehingga ketika timer ini bekerja selama 2 second akan mengubah kondisi relay.
kontak relay keempat yang terhubung solenoid valve Y1 sehingga akan mendorong silinder pertama maju ke depan. Saat silinder pertama ini sudah maju, akan menekan limit switch S2, akan mengaktifkan relay timer K5 selama 2 second, kemudian kontak K5 akan menutup sehingga membuat valve solenoid Y3 mendorong silinder dari pneumatik 2 maju. Nah, ini dia. Dan seterusnya. Dan silinder pneumatik 2 maju menekan limit switch mengaktifkan relay timer. Setelah timer terpenuhi, silinder pneumatik 3 akan maju. Ya. Dan sistemasi ini akan terus berulang sampai counter ini menghitung batas dari jumlah yang telah ditentukan. Dan jumlah counter yang saya tulis di sini sejumlah 5. Apabila counter sudah memenuhi 5, maka sistem akan berhenti dan membuka kontak K2 sehingga sistem akan berhenti. Nah, seperti ini. Ketika counter sudah dinyatakan sudah berhenti atau sudah habis, maka sistem ini sudah tidak bisa berjalan kembali. Bagaimana untuk menjalankan kembali? Maka kita akan mereset ulang sistem ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana jalannya sistemasi dari pneumatik murni. Ini adalah bagian ketiga. Ini adalah bentuk dimana sistem sebelum kita menjalankan. Mari kita jalankan. Ya, inilah adalah kondisi awal sebelum kita menjalankan sebuah sistem pneumatik murni. Ini adalah tombol on dan ini adalah tombol reset. Yang mari kita jalankan. Ya, di sini ketika tombol on ditekan, maka akan membuat valve 3/2 pertama membuka tutupnya dan menyalurkan udara bertekanan menuju 5/2 valve pada pneumatika. Pada saat pneumatik A diberi udara bertekanan, maka silinder akan bergerak maju sehingga menekan limit switch S6. Saat limit switch S6 ditekan, maka akan membuat pneumatik memundurkan silindernya. Ya, ini. Ya, di sini pada saat pneumatik diberi udara bertekanan oleh 5/2 valve, maka silinder akan bergerak maju sehingga menekan limit switch S1. Saat limit switch S1 ditekan, maka akan membuat pneumatik mengendurkan silindernya. Namun pada bagian ini saya berikan sebuah delay valve selama 2 detik. Pada saat silinder mundur, maka akan menekan limit switch S3 sehingga maju kembali. Jadi di sini saya menggunakan timer 5 detik. Jadi sebelum pneumatik maju akan ada penghitungan timer sebesar 5 detik. Ya, selanjutnya ya, pada saat pneumatik C diberi udara bertekanan oleh 5/2 valve, maka silinder akan bergerak maju sehingga menekan limit switch S1, S3. Saat limit S3 ditekan, maka akan membuat pneumatik memundurkan silindernya. Pada saat silinder mundur, maka akan menekan limit switch S5 sehingga maju kembali. Ya. Pengulangan ini terus terjadi sebanyak counter yang kita atur. Di sini saya counternya itu saya set 2. Jadi ketika sistem berjalan 2 kali, maka sistem akan berhenti dan tidak akan dapat berjalan. Terserah kita mau mengatur berapa banyak counter yang kita mau. Jadi semisal kita di sini kita set 5 juga bisa, 2 juga bisa, terserah kita yang mau bikin seperti apa. Dan setelah seperti ini counter menyatakan habis, waktu pengulangan atau habis, ini sistem tidak akan memulai kembali. Bagaimana cara untuk memulai kembali? Di sini ada tombol reset. Tombol reset di mana tombol ini terhubung pada tiap-tiap counter, di mana saat tombol reset ditekan akan mereset ulang counter di posisi semula dan sistem berjalan dimulai dari awal. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh
implementasi pada dunia industri. Di sini saya membuat contoh yaitu seperti ini. Ini adalah mesin stamping atau bisa disebut mesin press. Jadi sistemnya ini berjalan itu ketika ada barang masuk di sini itu sudah ada kayak wadah cetakan gitu. Jadi ini plat besi berjalan dilakukan secara manual. Di sini ada orang. Ketika pneumatik satu ini dimasuki sebuah plat, di sini kemudian sistem pneumatik ini akan turun ke bawah. Jadi sehingga akan membentuk sebuah cetakan yang telah tersedia. Kemudian setelah cetakan ini terbentuk, kemudian dijalankan pada konveyor di sini. Masuk dalam pneumatik kedua. Pneumatik kedua akan menggabungkan dari cetakan satu ini ke cetakan kedua. Setelah menjadi satu bagian, kemudian disalurkan lagi ke konveyor selanjutnya, masuk ke dalam pneumatik ketiga. Pneumatik ketiga ini gunanya untuk merapikan hasil dari gabungan antara cetakan satu dan cetakan dua. Setelah itu, di sini kita dapat menikmati hasilnya. Seperti ini contoh mesin stampingnya saya buat seperti ini. Ada juga contoh dari video, saya kutip dari YouTube. Mari kita lihat. Ya, seperti ini. Jadi ini pneumatik kedua ini menggabungkan dari cetakan satu ke cetakan yang tadi. Ya, ini adalah salah satu contoh mesin stamping pada dunia industri bidang otomotif, yakni pembentukan sebuah plat mobil. Pneumatik ini berkekuatan 1000 ton. Ya, terima kasih telah menyaksikan. Apabila saya kurang jelas dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.